Halo pemirsa Sport 8, senang sekali saya Sandi Firdaus bisa kembali hadir untuk memberikan berita terkini dan terpanas dari dunia olahraga. Dan untuk hari ini spesial di studio sudah hadir atau kedatangan Ahmad Zaki Iskandar yang kita bisa bilang ini adalah manajer dari timnas kelompok usia khususnya U17, U20. Langsung saja, Bang Zaki, apa kabar? Mas Sandi, sehat? Alhamdulillah baik. Bang Zaki gimana kabarnya? Sehat. Sehat dan baik-baik seperti keadaan timnas kita ya. Khususnya U17. Sedikit mungkin Bang Zaki sebelum kita melangkah jauh, bagaimana mungkin oleh-oleh atau juga pengalaman terakhir kemarin ketika di Qatar Piala Dunia U17 timnas kita dan juga tadi menakodai bersama Coach Nova dan juga jajaran tim pelatih. Baik. Sebelum itu mungkin pertama saya atas nama pribadi mengucapkan turut berduka cita atas musibah yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Mas Sandi, alhamdulillah timnas U17 ya yang dibentuk mulai dari tahun 2024 ya. Di mana waktu itu masih under 16 langsung dinakodai oleh Coach Nova beserta tim kepelatihannya. Kita melalui beberapa turnamen ya sesuai dengan target dan program dari PSSI yaitu AFF Under 16 U16, kemudian ke kualifikasi Piala Asia, lanjut lagi masuk ke Piala Asia dan alhamdulillah lolos ke round 2 yang mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia Under 17. Nah, dan kemarin puncaknya di 3 pertandingan di Piala Dunia yang alhamdulillah kita juga mencatatkan rekor baru di mana Indonesia bisa meraih kemenangan pertama di ajang Piala Dunia di U17. Dan ini melalui tahapan kualifikasi, bukan sebagai tuan rumah seperti 2023 sebelumnya. Jadi prosesnya memang cukup panjang. Ya, Bang Zaki dengan melihat tadi komposisi dan juga berbagai semangat. Tapi dari pandangan Bang Zaki sendiri melihat mengamati dari 2 tahun hingga kemarin, kita juga akhirnya mencatatkan sejarah yang tadi dibilang ya. Performa bagaimana nih? Meningkatkah dari pandangan Pak Zaki sendiri dengan juga awal kita kalah, juga lawan Brazil kita kalah dan poin penting di Honduras? Ya, jadi tim ini memang terbentuk setahun setengah lebih ya, hampir 2 tahun bahkan. Mulai dari seleksinya U16, di mana kalau kita lihat dari setiap event turnamen yang kita lalui, performa tim ini selalu dalam grafik yang menanjak. Dan alhamdulillah di puncaknya di Piala Dunia, walaupun kita pertandingan pertama lawan Zambia, ya ada perlawanan yang sebetulnya ada harapan kita bisa mengimbangi Zambia. Mungkin juga punya peluang menang waktu itu, tapi ya sudah. Hasilnya 1-3, ya, di mana 3 gol Zambia itu kurang lebih sekitar 8 menit aja tuh. Prosesnya. Jadi ini pengalaman dan pelajaran penting buat timnas kita, terutama di kelompok umur 17 ini, ke depan agar mental mereka ketika masuk ke event-event ataupun turnamen internasional, bukan saja AFF dan Piala Asia, tapi ini udah Piala Dunia. Memang persiapan yang harus kita lalui itu sangat panjang dan juga sangat sangat berat sekali. Karena begitu masuk Piala Dunia standarnya sudah sangat berbeda. Setiap detail di Piala Dunia itu sangat menentukan untuk keberlanjutan dari timnas kita. Ingat progres juga ya. Tapi progresnya alhamdulillah anak-anak sangat luar biasa sekali kok. Banyak ini mungkin jadi satu pembahasan juga. Ini momen di ruang ganti seperti apa sih sebenarnya? Apalagi di kontestasi di Piala Dunia kemarin kan ini juga menjadi pembahasan ya. Di locker room ketika mungkin kalah dengan Zambia itu di babak pertama dengan gol cepat, lalu mungkin apa yang disampaikan Coach Nova dan tim juga mungkin arahan dari Bang Zaki, karena memang ini jadi penasaran juga gitu pemirsa supporter melihat sejauh ini kan mungkin di level senior di ruang ganti itu menentukan begitu bagaimana instruksi. Nah, kalau pengalaman kemarin seperti apa mungkin suasana ruang ganti dan juga tadi ya mental para pemain muda kita gitu, Garuda Nusantara ini yang masih muda-muda ini gimana itu melihat dengan mengangkat untuk mental sendiri? Jadi suasana selalu di ruang ganti sebelum pertandingan maupun pada saat jeda dan juga akhir pertandingan,
Memang situasinya selalu berbeda. Ah. Ya, sebelum pertandingan kita sudah persiapan last minute Ya. mengenai taktikal, strategi, kemudian juga motivasi buat para pemain. Ya. Itu memang selalu dilakukan. Begitu juga pada saat jeda. Nah, ini titik krusialnya pada saat jeda babak pertama ke babak kedua. Babak pertama itu ya. Di mana biasanya memang di babak pertama itu kita bisa melihat kegugupan para pemain, ya. Kita juga harus memahami pertandingan pertama di Piala Dunia bagi mereka semua. Dan itu challenge-nya pasti sangat luar biasa buat individu ataupun personil para pemain di sana. Ya. Nah, biasanya pun di akhir selesai 90 menit ketika masuk locker room lagi juga kita mencoba meredakan dulu situasinya, karena biasanya di dalam 1 kali 45 menit babak kedua itu tensinya cukup tinggi ya. Dan melihat hasil juga ya. Ya, alhamdulillah semua termanage dengan baik. Dan motivasi yang selalu saya berikan kepada anak-anak untuk mereka bermain dengan baik. Biasanya kita lihat babak pertama pasti ada babak kedua ada perubahan tuh. Waktu lawan Zambia kan gitu. Beda, iya. Babak keduanya udah mulai berani nyerang. Nggak gugup kayak awal-awal. Nggak gugup lagi sepertinya. Begitu Meskipun juga golin duluan ya. Meskipun golin. Nah, begitu juga lawan Brasil. Ya. Kita lihat babak pertamanya mereka ya nama besar Brasil pasti akan membawa dampak kepada mental setiap pemain-pemain kita, psikologis. Apalagi kalau lihat kita posturnya para pemain Brasil ini memang sangat luar biasa sekali. Dan terakhir lawan Honduras juga alhamdulillah di pertandingan terakhir itu mereka semua mencurahkan seluruh kemampuan dan tenaganya dan kita bisa meraih kemenangan pertama. Kita akan kembali, pemirsa, tetaplah di Sport 8 Garuda TV. Ya, terima kasih Anda masih di Sport 8 Garuda TV, pemirsa. Melanjutkan di sebelumnya, ada pertanyaan yang masih menggantung nih ya. Saya bersama dengan manajer Timnas U17 dan U20, Bang Zaki. Bang Zaki melanjutkan tadi bagaimana mungkin pelajaran yang harus dipetik dari momen atau juga keikutsertaan kita di Piala Dunia Qatar dengan tadi progres kita sudah jalur kualifikasi ini. Bukan jalur tuan rumah. Dan bertemunya juga tim-tim yang oke juga. Ternyata Brazil melangkah jauh, Zambia juga melangkah jauh, dan itu menjadi momen apa hal yang dipetik dari sisi pemain dan juga tim kepelatihan. Pengalaman buat pemain ya, ini sangat luar biasa di atmosfer Piala Dunia. Ya, jadi kita memberikan banyak pelajaran dan masukan terutama para pemain muda kita, di mana momentum di Piala Dunia itu kesalahan detail kecil itu bisa menjadi fatal. Berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali. Jadi di 2 kali 45 menit itu mereka harus full konsentrasi dengan disiplin tinggi dan tentu saja saling komunikasi, karena kan sepak bola ini merupakan permainan kelompok ya. Dan saling memberikan motivasi kepada individu-individu setiap rekan main mereka, baik yang ada di 11 yang bermain maupun yang ada di bench. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi setiap detail kecil ya yang bisa kita manfaatkan, entah itu kesalahan lawan, itu akan menjadi momentum buat pemain-pemain kita. Begitu juga, nah ini yang jangan salah paham nih, karena kita juga berhadapan dengan lawan yang ingin menang juga. Bagaimana kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan kecil dari tim kita. Jadi siapapun yang bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan dan bisa memaksimalkan kesalahan lawan, itu yang selalu menjadi pemenang di setiap pertandingan yang sangat penting, terutama turnamen seperti Piala Dunia. Piala Dunia yang nggak boleh kepleset sedikit pun ya. Banyak ya melihat dengan... Bayangkan, hanya kurang waktu 8 menit saja kita bisa kebobolan 3 gol. Langsung dihukum. Dengan 3 gol yang sangat cepat dan kaget saya yakin ya. Dan dua skemanya hampir sama. Ya, mungkin Mbak Zaki apa dukungan yang diberikan dari federasi untuk tim pelatih, juga tadi kan ada supporting dari segi psikolog untuk para pemain. Tapi kalau the real-nya dan juga mungkin dipersiapkan, ini apa dukungan yang konkret untuk
menunjang performa, apalagi mungkin ini kan kalau ditarik garis bawahnya memang dari U17 bahkan U16 untuk proyeksi nantinya timnas senior kita. Betul. Apa yang sejauh ini dukungan yang diberikan federasi? Jadi sebetulnya di visi misinya Pak Erik ketika beliau baru saja menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu ada mengenai program pembinaan usia dini yang berjenjang, kemudian persiapan untuk melakukan regenerasi dan kaderisasi di para pemain-pemain pengganti kita di masa yang akan datang. Memang sudah dipersiapkan juga? Memang sudah ada di roadmap-nya yang awal ya, bukan yang 3 lembar kemarin nih. Yang 3 lembar kemarin rasanya itu hanya highlights-nya aja dari Alexander Wirs, Direktur Jadi ringkasan mungkin ya Bang Jaki? Mungkin itu salah persepsi aja, tapi kalau kita lihat dari visi misi reformasi sepak bola Indonesia, itu kan dari infrastruktur sudah mulai banyak dibangun stadion-stadion. Dan itu udah berjalan 2-3 tahun terakhir ini. Kemudian juga dari suprastrukturnya yaitu SDM-nya semua sedang dibangun. Termasuk pembinaan kelompok usia dini maupun sepak bola wanita. Sekarang sepak bola wanita juga sudah mulai berkembang. Liganya juga mau ada ya, lagi dihidupkan liga kembali. Nanti kita sedang pikirkan untuk kita mulai mungkin di 2027 karena ini berkaitan dengan klub-klub yang ada di Indonesia. Kemudian juga dari peningkatan kualitas pelatih, wasit, di mana VAR juga udah mulai dipakai di liga kita, profesional pengelolaan liga, ya, bahkan komisi wasit pun sekarang sudah dipegang oleh Mr. Ogawa nih dari Jepang. Nah, langkah-langkah ini tentunya yang diberikan oleh federasi atau PSSI untuk terus sepak bola Indonesia bisa berkembang, termasuk di kelompok umur. Makanya tadi saya katakan di kelompok umur 16-17 ini, itu sangat lengkap sekali timnya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin pemirsa juga pengen tahu nih, karena kan Bang Zaki juga dekat selain sama pemain sama pelatih. Penunjukan Coach Nova untuk naik level di U20, pandangan dari Bang Zaki sendiri yang mungkin bersama-sama dan melihat kualitasnya layakkah atau seperti apa? Kalau saya yang ditanya nih Mas Andi, saya katakan pemilihan Coach Nova untuk menjadi head coach di kelompok umur 20 itu sudah sangat tepat sekali. Kita federasi bukan saja mencari atau memupuk bibit-bibit pemain, tapi juga pelatih. Dan Nova ini salah satu pelatih yang memang masuk ke dalam program untuk peningkatan kualitas pelatih-pelatih Indonesia. Memang yang disiapkan juga ya? Salah satunya ya. Dan sudah dibuktikan di kelompok umur U17, di mana nanti tulang punggung di U20 juga kemungkinan kan dari yang diambilnya aset dari U17 ini yang sudah berkembang dari umur 17 menjadi 18 tahun bahkan di usia 19 tahun. Tapi range-nya nanti akan lebih luas lagi. Dan juga bisa berkembang untuk memilih pemain-pemain dari beberapa kalangan ya. Tapi ini makin menarik nih Bang Zaki pembahasan kita. Apalagi nanti kita akan fokus untuk membahas bagaimana nasib timnas Garuda Muda kita di ajang SEA Games. Karena erat juga masih usia-usia kategori umur ya, jadi makanya Bang Zaki juga sedikit banyak tahu gitu. Nah pemirsa, kita akan kembali usai jeda, tetaplah di Sport 8 Garuda TV. Terima kasih Anda masih di Sport 8 Garuda TV. Pemirsa, makin menarik perbincangan kita, apalagi kita sudah mengerucut bagaimana sedikit lagi atau sebentar lagi turnamen yang akan diikuti oleh timnas Indonesia kita U23 di ajang SEA Games Thailand. Langsung saya membahas dengan Bung Zaki. Lanjut, bagaimana nih pandangan untuk melihat komposisi, kan sudah ada komposisinya. Baik pemain abroad juga sudah mulai berdatangan dan komposisi pemain lokal kita juga nggak kaleng-kaleng nih. Tanggapannya bagaimana? Menurut Bang Zaki bisa back to back medali emas atau ada hadangan dari tuan rumah? Insya Allah kita punya peluang besar untuk meraih medali emas lagi. Tapi tantangannya kita bermain di Thailand. Dan ini tuan rumah kan kita sudah tahu rivalitas Indonesia dengan Thailand sangat tinggi sekali. Jadi memang walaupun kita dilengkapi dengan pemain-pemain yang sekarang ini
kedalaman squadnya sangat baik sekali, ya. Belum lagi pelatih kepalanya Coach Indra Safri. Pengalaman juga. Iya, sangat pengalaman, terutama di kelompok umur. Ya, beberapa tahun yang lalu SEA Games terakhir pun setelah 30 tahun Indonesia tidak pernah dapat emas, akhirnya kita bisa mendapatkan emas. Jadi saya yakin Coach Indra dengan pemain-pemain yang sekarang ini punya peluang besar untuk meraih medali emas lagi. Tapi ya tadi tantangannya sudah pasti kita akan bertemu Thailand entah di semifinal maupun di final. Ini tantangan yang paling besar. Kalau melihat komposisi ya ditambah yang tadi ada Marcelino, ada Ivar Jenner, ya. Ada juga beberapa pemain abroad yang kemarin juga diuji cobakan. Termasuk pemain-pemain yang memang sudah bermain di Liga Superliga Indonesia kita juga nih. Sudah dipercaya juga ya sama klub-klub. Iya. Yang bermain di klub-klub yang menjadi tulang punggung di klub itu sudah banyak bergabung di timnas ini. Jadi saya yakin ini sangat peluang kita untuk meraih emas lagi sangat besar. Terbuka sekali. juga ya. Ya, Oke. Dengan perbedaan target ini juga melonggarkan semangat atau jadi motivasi untuk sebetulnya itu untuk meringankan terlebih dahulu tadi yang saya bilang kalau kita tidak bisa manage tantangan ini akan menjadi beban. Agar tidak membebani para pemain, kita targetkan mereka masuk ke final terlebih dahulu. Jelek-jeleknya final kan perak. Iya kan? Dan akhirnya sesuai target. Kalau udah masuk final ya all out, ngapain kita harus cari perak? Seberapa penting atau seberapa perlunya pemain abroad kita untuk kekuatan SEA Games, kedalaman skuad dari pelatih Coach Indra Safri untuk meraih tadi ya target back to back medali emas. Oke, yang harus kita garis bawahi itu baik pemain-pemain abroad maupun yang berada di Indonesia yang bertanding ataupun berkompetisi di Liga Super adalah kesiapan stamina, fisik, mental dan lain sebagainya menjelang SEA Games ini. Jadi tidak serta-merta yang abroad itu juga bisa siap semua dalam kondisi fit, ya kan? Begitu juga yang berada di dalam negeri. Jadi siapapun yang dalam kondisi siap tempur di saat-saat yang kritikal seperti awal-awal Desember ini, itulah yang nanti akan dipakai untuk di timnas kita. Disiapkan. Dengan tambahan tentu saja ini akan mendukung kekuatan tim kita dan juga kedalaman skuad kita. Jadi kan hanya terbatas nih, hanya 25 pemain aja nanti yang akan masuk ke daftar susunan pemain DSP. Jadi di 25 pemain itu ya harus semuanya dalam kondisi yang 100% siap. Fit juga. Ini juga menarik nih Bang Zaki melihat dengan jadwal ya. Ini kan agak tight dan mepet. Dengan komposisi walaupun kita istirahat di tanggal 5 tapi di tanggal 8 dan 11 langsung main. Bagaimana mengaturnya tim kepelatihan khususnya juga manajerial kalau dari pandangan Bang Zaki melihat kemarin juga di Piala Dunia juga mepet, lawan-lawannya juga berat, tapi kan ini lawannya gengsi sesama negara Asia Tenggara dan juga harus tadi mempertahankan medali emas gitu. Apa yang menjadi kunci dan bisa dimanfaatkan untuk kita melangkah jauh? Kunci pertama adalah disiplin ya terhadap jadwal yang sudah ditetapkan. Baik itu jadwal dalam satu hari itu biasanya ada jadwal yang memang sudah kita tetapkan di beberapa hari sebelumnya. Nah, dengan disiplin kita menerapkan jadwal-jadwal tersebut sesuai dengan waktunya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mencapai kebugaran pada saat pertandingan lagi. Contoh misalnya setelah pertandingan di tanggal 8, tanggal 9 itu biasanya full day rest. Hanya ada stretching dan latihan-latihan ringan, biasanya di hotel, di gimnasiumnya hotel gitu ya. Begitu juga dengan asupan makanan, vitamin, kemudian treatment untuk merecovery tenaga mereka. Di tanggal 10-nya itu biasanya ada official training. Nah, intensitas di official training ini mungkin sekitar 30-40% untuk juga membangkitkan lagi, recovery lagi terhadap tenaga mereka. Dan taktikal juga mulai di situ? Taktikal juga di situ, karena yang kita hadapi berikutnya adalah lawan yang berbeda dengan pertandingan pertama pastinya. Ya. Jadi ada sedikit taktikal yang nanti juga akan dicoba di exercise di official training itu. Masuk lagi ke pertandingan, hari pertandingan tentunya ini juga akan menjadi sangat ketat sekali buat para pemain kita. Maka dari itu kunci pertama adalah disiplin. Yang kedua komitmen terhadap setiap pertandingan di turnamen-turnamen penting internasional itu sangat-sangat berharga sekali. Jadi poin yang kita hasilkan di setiap pertandingan itu sangat berharga sekali. Maka dari itu komitmen kita untuk terus fokus dan solid ini menjadi salah satu kunci juga ya.
Bang Zaki, ini ada pertanyaan menarik. Ini juga kan melihat dengan portofolio dari Bang Zaki sendiri yang pengalaman dan juga lebih concern ke kelompok umur, khususnya di Timnas. Mungkin bisa dijelaskan seberapa pentingnya fondasi atau juga adanya pemain-pemain khususnya Timnas kita dari level kelompok umur, mungkin kita bisa bicarakan dari U16, 17 dan nantinya untuk progres senior. Karena kan kita ketahui beberapa juga ada pemain diaspora untuk nantinya di senior dan sempat ada juga bola ketika ini banyak pemain diaspora yang hadir, tapi pemain lokal kita percuma dong latihan. Nah ini mungkin bisa diluruskan dari pandangan atau kacamata Bang Zaki melihat dengan pentingnya progres atau juga pemain-pemain dari level bawah hingga nanti level senior bisa diandalkan. Oke, baik. Dari kelompok umur ini yang penting adalah keberlanjutan dari program peningkatan bukan saja teknik, stamina, fisik, tapi mental dari pemain kita. Ya, seperti kita ketahui kalau U16 ini seperti bahan yang masih mentah yang bisa kita carving, bisa kita bentuk. Ya, walaupun mereka sudah punya fondasi. Iya, walaupun mereka sebelumnya sudah ada fondasinya. Ya, fondasi dasar sepak bola dan lain sebagainya. Nah, tapi di mana untuk pembentukan pertumbuhan fisik ya, bukan saja massa otot tapi juga tulang dan lain sebagainya, asupan nutrisi sangat penting sekali. Di kelompok umur itu sangat-sangat penting sekali. Ditambah lagi mental mereka. Kita tahu sekarang eranya sosial media. Teknologi telekomunikasi dan informasi itu sangat luar biasa sekali. Nah, dan ini juga sangat berpengaruh kepada mereka. Banyak sekali aset-aset kita ya dalam tanda kutip layu sebelum berkembang. Itu kenapa tuh? Nah, karena ketika saat di kelompok umur mereka masih bisa kita bimbing, kita bina. Tapi setelah U20, jadi program antara U20 dengan U23, ketika mereka masuk benar-benar ke dunia profesional, itu tantangannya akan lebih berat lagi. Dan jauh berbeda. Jauh berbeda. Kompetisinya jauh berbeda, kemudian juga tadi persaingan bukan cuma dengan umuran seangkatan mereka, tapi dengan senior-senior mereka yang 1-2 tahun di atas, ini sangat berat sekali. Dan inilah yang kemudian banyak tadi ya, ditambah lagi persaingan dengan pemain-pemain yang besar dan berkarir di luar negeri. Asing juga. Ya, tapi asing juga memang kita harus lihat kualitas mereka. Kita ini kan sering ada si A, si B, si C yang bermain di sana sini. Tapi tetap garis bawahnya adalah kualitas. Kualitas mereka. Apabila mereka memang kualitasnya di atas beberapa pemain yang ada di dalam domestik, mereka bisa. Tapi kalau mereka, apalagi di bawah standarnya, ya mohon maaf, ini tim nasional. Nggak bisa sembarangan juga karena mereka bermain di luar, automatically menjadi pemain tim nasional. Tidak begitu juga. Tetap harus melalui seleksi yang sangat ketat sekali. Standarnya. Berarti memang harus dijaga ya dari level kelompok U16 yang paling dasar hingga nantinya jenjang senior. U16 ke U20 kita masih bisa bentuk mereka. Ya, kita bisa bentuk mereka dengan segala macam masukan informasi bahkan disiplin ya. Agar mereka siap ketika menghadapi tantangan kompetisi yang sangat ketat bagi individu mereka di U20 ke U23 maupun ke seniornya nanti. Sudah dijaga dengan dalam hal ini manajerial atau tim pelatih, balik lagi ke personalnya sendiri. Berarti memang itu harus dikembalikan ke pemain itu sendiri. Terima kasih Bapak Ahmad Zaki. Bang Zaki nih sudah hadir dan juga jangan lupa dukung timnas kita di SEA Games. Nah, itu langsung tanggal 8 dan 11. Karena krusial sangat krusial untuk sekali mempertahankan medali emas, karena memang ada istilah juga ya Bang Zaki dan juga pemirsa bahwa memang kalau juara umum tidak lengkap kalau tidak meraih medali emas di sepak bola. Itu jadi harus kita dukung juga. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Sport 8 kali ini. Saya Sandi Firdaus sebagai teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas antusiasnya Anda. Pamit undur diri, sampai jumpa.